Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Harjana dari PT CKPM. Bagaimana analisis beban kerja dilakukan untuk jenis pekerjaan yang bersifat case by case? Sebagai contoh, teknisi gangguan mesin, Pak. Oke, ada pertanyaan dari Pak Harjana untuk kerjaan yang sifatnya case by case. Contoh teknisi gangguan mesin. Sekarang gini, Pak. Kalau misalkan pekerjaannya itu sifatnya itu tidak permanen, ya, tidak permanen, sifatnya itu temporer, occasion. Kalau ada dia kerja, kalau nggak ada nggak kerja, ya kan? Gimana nih untuk pekerjaan seperti ini? Karena pekerjaan ini beban kerjanya dihitung, dilihat dari kualitas hasil kan, dan juga kualitas waktu, dan berdasarkan hasil waktu dan juga hasil kerja. Misalkan memperbaiki saluran AC berapa lama, ya kan? Tetap akan bisa dihitung. Lalu bagaimana kalau misalkan nggak ada pekerjaan lainnya, supaya dia nggak apa namanya nggak istilah kajian tuh gabut ya, nggak gabut gitu loh, gabut nih nggak ada kerjaan gitu. Nah, cobalah dikasihkan pekerjaan yang lainnya, supaya orang itu tidak idle. Maksudnya idle tuh nggak diem aja di situ. Idle itu kan tetap stagnan, nggak ngapa-ngapain. Daripada dia gabut, kasih aja pekerjaan lain. Banyak yang bisa kita lakukan, misalkan teknisi gangguan mesin. Coba deh kamu buat kira-kira mesin ini apa saja yang menjadi permasalahannya. Bagaimana? Kita pun juga bisa jadi kreatif, kita memberikan pekerjaan. Ya, dengan adanya kreativitas itu, karyawan juga akan melihat bahwa oh ternyata kerjaan saya nggak hanya cuma perbaikan mesin, enggak. Saya pun di-challenge untuk melakukan hal yang lain. Gimana caranya supaya mesin ini bisa termaintain dengan baik? Gimana supaya mesin itu bisa terjaga dengan baik dan bisa beroperasi dengan baik? Kira-kira apa sih masalah yang sering terjadi? Kira-kira bagaimana sih penanganannya? Terus kira-kira mesin ini kapan kita mesti ganti? Karyawan pun juga akan termotivasi, Pak. Ya kan, karyawan akan termotivasi, dia akan dapat insight. Oh ya, saya dipaksa dalam tanda kutip, saya harus benar-benar belajar dan saya harus bisa menganalisis pekerjaan. Sehingga lebih kaya. Jadi nggak ada tuh istilahnya karyawan yang ada, walaupun dia sifat pekerjaannya adalah seperti itu. Kalau nggak ada kerusakan dia nggak kerja. Kalau ada kerusakan baru dia kerja. Supaya dia tetap terjaga, termaintain dengan baik, lakukan hal semacam itu. Atau untuk membebani beban perusahaan paling efektif adalah dengan pihak ketiga. Itu yang terjadi waktu saya kerja di perusahaan media. Ya, saya masih ingat ada bagian maintenance. Saya tanya bagian maintenance ngapain? Dia itu kontrol masalah AC, AC-nya dingin apa enggak, rusak atau enggak, bagaimana airnya. Saya bilang emang AC itu tiap hari rusak. Saya bilang enggak Pak. Emang AC tiap hari dibersihin? Enggak Pak. Emang alat produksi tiap hari harus diperbenerin? Enggak Pak. Kalau ternyata dari ABK, dari WLA-nya itu, workload analysis, ternyata lebih banyak karyawan itu waktu bengongnya, waktu nganggurnya, mesti direview. Perlu nggak kita mempertahankan bagian ini? Hanya waktu itu saya bilang, ngapain mesti ada bagian karyawan maintenance? Kalau nggak ada kerusakan, kalau nggak ada kita melakukan perawatan, apa kerjaannya? Nggak ada, Pak. Ngapain? Perusahaan akhirnya ngabisin anggaran buat bayar gaji, buat bayar lemburan, buat bayar THR, bayarin pajaknya, bayarin BPJS-nya. Sehingga apa? Penggunaan anggaran tidak secara tepat. Banyak yang bisa dilakukan dengan adanya fungsi seperti ini. Semoga bisa menjawab ya Pak Harjana ya, atas pertanyaan tadi. Jawaban saya bisa menjawab. Terima kasih.